Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Suseno yang pada kesempatan ini menjadi pembimbing dan coach saya pada workshop PKN tingkat 2. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian calon fasilitator pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi mengenai bagaimana pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 dari mulai agendanya, struktur harinya, jumlah jam pelajarannya, outputnya, dan sebagainya. Dan khususnya nanti saya akan memfokuskan diri pada agenda 3 di mana saya mengambil spesialisasi untuk bidang saya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar mengenai pembelajaran pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Namun demikian, sebelum saya memulai pembelajaran ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah quote. Quote tersebut berbunyi, "True leaders don't create followers, they create more leaders." Ya, ini merupakan tantangan bagi kita semua para fasilitator di PKN tingkat 2, di mana kita harus menciptakan para calon pemimpin yang nantinya mereka pun akan menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andan Swandana. Saya baru saja dilantik menjadi Widesuara Ahli Utama minggu lalu oleh Gubernur Banten. Sampai dengan saat ini, saya memiliki 38 publikasi ilmiah, 2 diantaranya buku, dan 7 diantaranya adalah jurnal Trindex Scopus. Dan ini adalah daftar publikasi saya. Kemudian dari pendidikan formal, S1 saya selesaikan di Universitas Diponegoro, S2 saya selesaikan di Universitas Bremen, Jerman, dan S3 saya selesaikan di Hiroshima University, Jepang, di bidang pemetaan dan pengelolaan lingkungan. Saya belum banyak memiliki pengalaman struktural. Terakhir saya menjabat sebagai Kepala Seksi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian saya juga pernah menjabat sebagai Vice President Hiroshima Islamic Cultural Center di Hiroshima. Kemudian saya pernah menjabat sebagai Ketua API Provinsi Banten dan Wakil Ketua Umum API DPP API Pusat. Kemudian terkait dengan agenda 3, saya pernah mengikuti short course selama 1 bulan dengan biaya dari Bappenas tentang Public-Private Partnership di Tokyo dan Universitas Miyazaki, Jepang. Mudah-mudahan kualifikasi itu dapat menjadi bekal bagi saya untuk dapat menjadi fasilitator di PKN tingkat 2. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum PKN 2 terdiri dari 4 agenda. Yang pertama adalah agenda mengelola diri, yang kedua adalah agenda kepemimpinan strategis, agenda 3 adalah agenda manajemen strategis, dan agenda keempat adalah agenda aktualisasi kepemimpinan strategis. Masing-masing agenda memiliki mata pelatihan, di mana khusus untuk agenda 3 terdiri dari 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah mata pelatihan manajemen strategi sektor publik, yang kedua adalah mata pelatihan isu strategis, yang ketiga adalah mata pelatihan marketing sektor publik, dan yang keempat adalah mata pelatihan public-private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta. Selain mata pelatihan inti, di mana masing-masing agenda memiliki beberapa mata pelatihan, para peserta pun diminta untuk mempelajari mata pelatihan dasar yang ini merupakan mandatory yang dilakukan secara self-learning. Selain mata pelatihan dasar, juga ada beberapa mata pelatihan pilihan yang harus dipelajari oleh peserta pelatihan, dan peserta boleh untuk memilih beberapa mata pelatihan. PKN tingkat 2 ini bisa dilaksanakan dalam 3 cara. Yang pertama adalah full classical atau full distance learning, atau yang ketiga adalah blended learning. Pola blended ini adalah pola yang sangat disarankan oleh lembaga administrasi negara. Pola ini adalah pola yang juga akan dipilih oleh Provinsi Banten. Pola blended learning ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembelajaran klasikal tahap 1, yaitu 3 hari, kemudian pembelajaran mandiri selama 9 hari, kemudian pembelajaran e-learning selama 21 hari pelatihan yang terdiri dari 4 agenda, kemudian membangun komitmen bersama, termasuk di sini adalah diagnostic reading selama 3 hari pelatihan, kemudian masuk kepada tahap pembelajaran klasikal untuk membahas seluruh agenda yang diajarkan pada saat e-learning dan melaksanakan aktualisasi kepemimpinan selama 60 hari. Dan selanjutnya kembali melakukan pembelajaran klasikal, masuk di sana adalah penutupan. Sehingga total hari pelatihan PKN 2 ini adalah 107 hari pelatihan atau 923 jam pelajaran.
Dan ini adalah sequence dari mulai hari pertama sampai dengan hari ke-107, yang dimulai 3 hari pertama adalah dengan klasikal, termasuk pembukaan, dan di situ ada ceramah isu strategis. Beberapa ceramah isu strategis ini terkait materinya dengan agenda 3. Kemudian peserta pelatihan melanjutkan pelatihan secara mandiri di tempatnya masing-masing dari keseluruhan agenda, termasuk di situ adalah agenda ketiga yang dilaksanakan pada hari ke-8 dan hari ke-9. Setelah selesai dengan pembelajaran secara mandiri, kemudian masuk ke dalam tahap pembelajaran secara sinkronus atau daring yang akan membahas seluruh agenda, termasuk di situ adalah agenda 3 pada hari ke-17, 18, 19, dan hari ke-20. Setelah selesai dengan pembelajaran sinkronus secara e-learning, kemudian ada tahap membangun komitmen bersama di instansinya masing-masing dengan mentornya masing-masing, baru kemudian masuk ke dalam pembelajaran klasikal dengan membahas seluruh agenda pembelajaran. Ini adalah semua output yang dihasilkan selama PKN 2. Bisa diperhatikan di sini bahwa selama pembelajaran mandiri, peserta selain belajar seluruh modul, juga peserta diminta untuk membuat beberapa esai yang merupakan penugasan individu. Kemudian di sini ada pemetaan sikap perilaku kepemimpinan. Kemudian pada saat e-learning ada beberapa output. Yang pertama, tentunya akan melaksanakan pendalaman agenda yang telah dipelajari oleh masing-masing peserta secara mandiri. Kemudian ada penugasan individu, termasuk tindak lanjut esai dan termasuk juga pembahasan esai yang dibuat oleh peserta. Kita bisa menugaskan misalnya salah satu esai terbaik. Kemudian kita juga memberikan penugasan kelompok dan peserta juga diminta untuk membuat rancangan policy brief. Pada saat membangun komitmen bersama, di mana di sana juga dilakukan diagnostic reading atau identifikasi masalah, maka outputnya adalah disepakatinya usulan dari proyek perubahan peserta oleh mentornya masing-masing. Setelah melakukan visitasi, maka mulailah masuk kepada tahap pembelajaran klasikal tahap 2, di mana peserta akan membuat laporan visitasi kepemimpinan nasional baik secara individu maupun kelompok. Kemudian juga akan dilakukan evaluasi akademik, kemudian akan memfinalisasi rancangan proyek perubahan dan juga memfinalisasi policy brief. Selanjutnya, pada saat aktualisasi kepemimpinan, rancangan proyek perubahan itu diseminarkan. Sekaligus juga selama aktualisasi kepemimpinan selama 60 hari ini dilaksanakan mentoring terhadap pelaksanaan pengembangan potensi diri. Output akhir dari PKN 2 ini tentunya adalah seminar proyek perubahan dan laporan pengembangan potensi diri. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke agenda 3. Materi agenda 3 ini adalah materi yang sangat penting di dalam PKN 2, di mana agenda ini adalah agenda untuk mewujudkan kehadiran negara dan melaksanakan seluruh cita-cita dan tujuan negara. Apabila kita tarik kepada Undang-Undang Dasar 1945, kita akan mengetahui apa tujuan dibentuknya sebuah negara. Setidaknya negara dibentuk untuk pertama menjaga keamanan masyarakatnya, dan kedua adalah mensejahterakan rakyatnya. Maka seluruh tujuan dan keinginan itu tentunya harus kita kelola dengan baik melalui manajemen strategi sektor publik. Melalui mata pelatihan ini, kita akan mempelajari bagaimana permasalahan-permasalahan negara itu diidentifikasi, didiskusikan, kemudian disusun di dalam sebuah dokumen perencanaan dari mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat instansi, dari mulai jangka panjang sampai dengan jangka menengah dan jangka pendek. Kemudian dalam perjalanannya tentu sebuah negara mengalami berbagai macam perubahan, tantangan, sehingga kita terus harus menggali isu-isu strategis yang terjadi di tatanan dunia, negara, ataupun di daerah. Kemudian isu-isu strategis itu diidentifikasi, dikelola, dan kemudian dimasukkan ke dalam rencana pembangunan yang lebih pendek. Isu-isu strategis yang sangat prioritas tentunya mendapat porsi untuk diselesaikan lebih awal. Kemudian setelah dokumen perencanaan itu disusun, termasuk isu-isu strategis yang terus berkembang, maka kemudian pemerintah perlu mengkomunikasikan dokumen perencanaan ini sebelum diimplementasikan atau juga pada saat
diimplementasikan kepada masyarakat. Tentunya pada saat mengkomunikasikan ini, maka kita sebagai aparatur pemerintah harus memiliki teori-teori yang terkait dengan komunikasi masyarakat, promosi, marketing, dan sebagainya. Pada prinsipnya, pemerintah menghendaki agar semua perencanaan yang telah kita bangun secara bersama ini, yang melalui tahap yang sangat panjang, termasuk di dalamnya adalah proses bottom up yang meminta aspirasi kepada masyarakat. Kita menginginkan agar dokumen perencanaan ini diterima, didukung, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, maka tentunya sebagai aparatur pemerintah, apalagi sebagai jabatan pimpinan tinggi pertama, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip dari marketing sektor publik. Selanjutnya pada perjalanannya, tentunya dalam melakukan penganggaran, maka pemerintah membutuhkan anggaran yang sangat besar, yang mungkin saja anggaran itu tidak tercukupi dari kemampuan negara. Maka negara harus berupaya untuk mencari alternatif pendanaan lain. Salah satunya adalah dengan melibatkan partisipasi dari pihak swasta. Partisipasi dari pihak swasta ini kemudian dikemas dalam peraturan presiden mengenai Public Private Partnership atau KPBU dalam bahasa Indonesia, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang mengizinkan kepada pihak swasta baik nasional atau internasional untuk berpartisipasi, untuk turut serta membangun pelayanan sektor publik, menyediakan pelayanan sektor publik, dan menyelenggarakan pelayanan sektor publik atas kerjasama dengan pemerintah tentunya. Bapak Ibu, selanjutnya sebagai calon fasilitator PKN tingkat 2, kita harus sangat memahami bahwa ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah bahwa pelatihan PKN tingkat 2 ini harus melebihi C1 dan C2 dari taksonomi Bloom. Kita mengetahui bahwa C1 itu mengingat, C2 itu memahami, tetapi kalau bisa juga sampai C3, C4, C5, C6, yaitu menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, bahkan kalau bisa sampai menciptakan sesuatu. Kemudian kita harus juga menerapkan metode pembelajaran yang saat ini sedang tune in, yaitu Hyptagogy dan Cybergogy. Hyptagogy artinya merdeka belajar. Mereka boleh belajar tentang apa saja, tentunya berdasarkan pilihan-pilihan yang telah kita berikan. Kemudian Cybergogy artinya mereka harus belajar dari berbagai sumber yang ada di internet. Selain itu, PKN tingkat 2 juga harus menekankan kepada pembelajaran berbasiskan experiential learning, yaitu pembelajaran yang berdasarkan kepada pengalaman. Kita menerapkan metode pembelajaran 10, 20, 70, di mana porsi 70 dilakukan di tempat kerja. Mereka harus menerapkan lebih banyak praktek, mereka harus melakukan learning by doing. Kemudian kita juga harus memahami bahwa setiap peserta memiliki tacit knowledge karena mereka saat ini sudah duduk di level eselon 2, berarti mereka punya pengalaman yang banyak sejak dari pelaksana eselon 4, eselon 3, dan bahkan sekarang eselon 2. Mereka punya banyak tacit knowledge yang harus kita gali, yang harus kita hargai, dan harus kita pertukarkan di antara peserta. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Selanjutnya saya mengharapkan kritik, masukan, dan saran untuk penyempurnaan pelaksanaan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang akan nanti kita laksanakan. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.